Dalam melakukan proses coaching, kemampuan mendengarkan secara aktif menjadi kunci poin. Pada tahap ini, coach hendaknya memiliki pikiran terbuka, menghindari diri dari penilaian dan kritik yang dapat membuat coachee melakukan penolakan atau menjadi tidak tertarik lagi untuk bercerita kepada coach. Nah, berikut ini beberapa teknik nonverbal dalam mendengarkan. Yang pertama, eye contact. Dengan eye contact, maka seorang coach telah menunjukkan bahwa dia sedang mendengarkan. Bahkan ketika sedang mencatat hal-hal yang penting dalam sebuah proses coaching terhadap apa yang disampaikan oleh seorang coach tetap harus menjaga kontak mata dengan coachee. Jadi sesekali menulis ke bawah, tapi kemudian melihat lagi kembali kepada coachee itu perlu untuk dilakukan. Jadi jangan sampai kemudian eye contactnya itu terlalu lama putus. Ya, kita terlalu sibuk dengan mencatat, mengalihkan, menoleh ke bawah dibandingkan dengan menatap coachee. Teknik nonverbal lainnya adalah facial expression. Dari ekspresi wajah kita bisa paham bahwa orang ini mendengarkan dengan baik atau tidak. Ekspresi wajah positif seperti memberikan senyuman, menunjukkan empati, ini merupakan facial expression yang positif dalam mendengarkan secara nonverbal. Seorang coach harus menghindari ekspresi cemberut atau lebih banyak menggoyang-goyangkan kepala atau juga misalnya mengerunyitkan dahi seperti ini. Maka sebuah anggukan kecil sangat baik untuk menunjukkan bahwa seorang coach itu telah mendengarkan dan faham atas apa yang sedang disampaikan oleh coachee. Berikutnya, teknik nonverbal dalam mendengarkan adalah sikap tubuh atau biasa yang kita ketahui dengan bahasa tubuh ya. Seorang coach dapat menyesuaikan postur tubuhnya selama sesi coaching berlangsung. Seperti misalnya dengan memiringkan kepala sedikit ke arah coachee sehingga memberikan kesan tertarik. Jadi kita itu seperti agak mendekat kepada coachee tetapi jangan sampai terlalu dekat sehingga mengganggu teritorial dari coachee. Jadi kita bisa melakukan body posture seperti mendekat gitu ya, memiringkan kepala sedikit ke arah coachee sehingga memberikan kesan tertarik pada apa yang disampaikan coachee. Jangan misalnya coachee sedang bercerita lalu kemudian kita dengan santai begitu sikap tubuh seperti itu yang membuat coachee merasa sepertinya coach saya tidak tertarik mendengarkan cerita saya. Ya, maka perhatikan bahasa tubuh coachee yang dapat membantu dalam mengajukan pertanyaan. Bahasa tubuh yang terbuka ini menunjukkan fleksibilitas dan sebaliknya bahasa tubuh tertutup itu menunjukkan resistensi atau penolakan. Intonasi suara merupakan juga hal yang perlu diperhatikan dalam teknik mendengarkan secara nonverbal. Tekanan atau intonasi suara dapat menggambarkan emosi coachee. Perhatikan tekanan ataupun intonasi suara. Intonasi yang monoton dapat menjadi sinyal bahwa Anda kurang tertarik ya mendengarkan cerita dari coachee. Sebaliknya tekanan suara yang bervariasi menunjukkan motivasi dan antusiasme Anda dalam proses coaching ya, dalam mendengarkan cerita dari coachee.